wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak. Selamat pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Baik. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang rujukan layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya ingin bertanya, kira-kira pada pertemuan bulan lalu, apa saja yang kita bahas? Pemetaan kemampuan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar. Ya, betul. Pada pertemuan sebelumnya, pada bulan lalu, kita sudah membahas tentang pemetaan potensi kemampuan diri, keluarga, dan juga lingkungan sekitar. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas tentang apa saja sumber daya yang ada di sekitar kita yang dapat dimanfaatkan untuk penanganan anak stunting. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang rujukan layanan untuk penanganan anak stunting. Baik, di sini saya ingin bertanya, apakah di sekitar Bapak Ibu ada anak yang terkena stunting? Ada. Nah, jika Bapak Ibu menjadi keluarga anak yang terkena stunting itu, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Memberikan makanan yang bergizi seimbang, memberikan stimulasi. Baik, semisal kita menjadi tetangga, nah kita melihat tetangga kita ada anaknya terkena stunting, kira-kira apa yang perlu kita lakukan? Membantu menghubungi layanan kesehatan. Ya, betul sekali. Ketika ada anak stunting, keluarga harus mengoptimalkan bantuan sosial seperti PKH, BPNT atau sembako untuk pemenuhan gizi anak. Kemudian stimulasi tetap harus dilakukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Selanjutnya, sebagai orang tua atau tetangga atau masyarakat, kita dapat membantu dengan menghubungi lembaga layanan yang ada di sekitar kita. Lembaga apa saja yang ada di sekitar kita dapat kita lihat di sini ya. Nih. Nah, kira-kira lembaga apa aja yang ada di sekitar kita, Bapak Ibu? Puskesmas, posyandu, dinas sosial. Ya, adakah lembaga layanan yang belum disebutkan di sini? Sudah. Baik, sudah ya, lengkap ya. Nah, jadi ketika ada anak stunting, kita dapat menghubungi misalkan yang terdekat perangkat desa, ketua RT, ketua RW, atau kepala desa juga bisa, kader PKK juga bisa. Pokoknya siapa saja lembaga layanan terdekat, bisa posyandu, bisa puskesmas juga bisa. Nah, selain itu kita juga bisa menghubungi petugas-petugas sosial yang ada di sekitar kita, seperti saya sebagai pendamping PKH, kemudian ada juga pendamping BPNT, ada TKSK, ada pekerja sosial juga. Nantinya petugas-petugas ini akan membantu Bapak Ibu menghubungi layanan atau fasilitas yang Bapak Ibu butuhkan, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan melakukan simulasi penanganan anak stunting. Di sini saya akan membagi dua kelompok. Masing-masing kelompok nantinya saya akan berikan satu cerita yang berisi tentang kasus anak stunting. Nantinya masing-masing kelompok akan berdiskusi menentukan siapa saja yang akan berperan sebagai tokoh dalam cerita itu. Kemudian masing-masing kelompok juga berdiskusi
menentukan apa saja yang perlu dilakukan untuk menangani kasus tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu menentukan pihak-pihak mana saja yang perlu dilibatkan untuk menangani kasus yang ada dalam cerita ini. Baik, saya akan berikan ceritanya kepada masing-masing kelompok. Saya akan beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nah, ini. Nah, waktunya 10 menit ya Bapak Ibu, dimulai dari sekarang. Baik Bapak Ibu, waktunya sudah habis ya. Nah, masing-masing kelompok akan saya berikan kesempatan untuk maju ke depan memerankan cerita yang sudah didapat. Nah, untuk yang pertama yaitu kelompok 1. Silahkan kepada kelompok 1 maju ke depan. Di sini saya membacakan cerita 1. Pada hari ini Asep genap berumur 3 tahun. Akan tetapi sang ibu melihat tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Orang tua Asep sekarang sangat khawatir melihat perkembangan anaknya, tetapi tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Asep tinggal di dusun yang sangat terpencil. Tidak ada fasilitas kesehatan dan tidak memiliki uang untuk pergi ke fasilitas kesehatan. Ibu Asep hanya sering bertemu dengan pendamping PKH yang mendatanginya setiap sebulan sekali. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua Asep? Nah, di sini kita berperan sebagai orang tua Asep. Ibu terlihat murung sekali. Ada masalah apa, Bu? Begini Pak, anak kita Asep, Ibu lihat sepertinya tinggi badan Asep tidak seperti anak seusianya. Ibu sangat khawatir melihat perkembangan si Asep. Iya, Bu. Bapak melihatnya juga seperti itu. Nah, besok kan ada acara pertemuan kelompok. Bagaimana kalau kita konsultasikan kepada Ibu pendamping PKH saja? Iya Pak, ide yang sangat bagus. Kita kan tinggal di daerah terpencil, fasilitas kesehatan sangat jauh, uang kita juga tidak cukup untuk ke sana. Jadi besok kita sampaikan saja ke Ibu pendamping PKH. Baik, Bu. Sekarang Ibu istirahat saja, biar Bapak yang menemani Asep bermain. Baik Pak. Itulah penampilan dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan. Nah, peran yang sangat bagus sekali. Dari masing-masing cerita yang sudah diperankan di depan tadi, kira-kira pelajaran apa yang dapat kita ambil Bapak Ibu? Silahkan angkat tangan. Iya Bapak Ruby, silahkan. Agar anak-anak kita terhindar dari stunting, maka kita harus memberikan makanan yang memiliki kandungan gizi yang seimbang, memanfaatkan bansos dengan baik, rutin hadir ke posyandu, dan lapor kepada pendamping jika ditemukan anak gejala stunting. Baik, betul sekali. Jadi, walaupun anak sudah terkena stunting di usia di atas 2 tahun, sebagai orang tua, kita tetap harus mengoptimalkan bantuan sosial seperti PKH, sembako ataupun BPNT untuk pemenuhan gizi. Kemudian selanjutnya sebagai orang tua, kita juga harus tetap memberikan stimulasi untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, jika anak sudah terkena stunting, sebagai orang tua, kita juga harus membawa anak tersebut ke fasilitas kesehatan. Di sana, sebagai orang tua, kita juga melakukan konsultasi kepada tenaga kesehatan agar kondisi anak tidak semakin memburuk. Nah, sebagai keluarga dan masyarakat, kita juga bisa mendatangi atau menghubungi lembaga layanan yang ada di sekitar kita. Nah, lembaga apa saja yang ada dalam lingkungan sekitar kita, Bapak Ibu? Puskesmas, posyandu, dinas sosial. Ya, ada puskesmas, ada posyandu, juga ada dinas sosial. Dan kita juga bisa menghubungi pendamping-pendamping sosial yang ada di sekitar kita, seperti saya, yaitu pendamping PKH. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada hari ini, ketika Bapak Ibu sudah sampai di rumah, pulang ke rumah, tolong sampaikan informasi-informasi yang sudah didapatkan hari ini kepada keluarga dan juga tetangga terdekat
tentang rujukan layanan untuk penanganan anak stunting. Nah, kira-kira Bapak Ibu apa saja yang perlu dilakukan di rumah? Menginformasikan kepada keluarga atau tetangga terdekat tentang rujukan layanan untuk anak stunting, menghubungi lembaga layanan atau SDM PKH apabila ditemukan anak stunting. Nah, apa saja yang perlu dilakukan di rumah tentang layanan penanganan anak stunting? Silahkan tulis di kertas metaplan. Baik, jika sudah ditulis, kertas metaplannya bisa dibawa pulang, kemudian kumpulkan tabel janji diri yang sudah kita sepakati di bulan lalu. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan ketika kita menemukan anak stunting, sebagai keluarga kita tetap harus mengoptimalkan bantuan sosial untuk pemenuhan gizi, kemudian stimulasi tetap harus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak, serta menghubungi lembaga layanan yang ada di sekitar kita. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.